wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan 2015, 2016 dan 2017 juga beserta himpunan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada di teknologi pangan yang hadir, kemudian koordinator pendidikan dan pengajaran Ibu Ira Endah MSc yang sudah hadir, koordinator laboratorium Prodi Teknologi Pangan Yati Indah MSI, kemudian koordinator tugas akhir dan kerja praktek Ibu Yelianti SSI, serta staf koordinator kemahasiswaan Bapak Wildan Salam ST, kemudian dari perwakilan himpunan dan para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah hari ini kami bisa berkumpul atau mengumpulkan mahasiswa 2015, 16, 17. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan awal, di mana arahan awal ini harapannya bahwa ke depan tidak banyak lagi pertanyaan melalui WA kepada saya, kepada Bu Yeli atau Bu Yeli, bahwa diminimalisir bahwa pertanyaan-pertanyaan itu terselesaikan melalui forum. Kemudian sebelum dimulai kegiatan ini, saya memohon maaf apabila ada mahasiswa 2015, 16, dan 17 yang WhatsApp-nya tidak saya balas, karena memang tidak ada satupun yang saya balas kemarin-kemarin, karena harapannya di forum ini, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakanlah diajukan di forum, agar tidak menjelaskan satu-satu per mahasiswa. Mungkin itu harapan kami, nanti ada pemaparan terkait 0 SKS dari Ibu Ira, kemudian ada pemaparan terkait bagaimana cara kontrak TA dan lain sebagainya sampai memperoleh pembimbing dari Ibu Yeli. Nanti ada teknis bagaimana kalau sudah mau masuk lab, teknis dan lain sebagainya diterangkan oleh Ibu. Mohon para mahasiswa bisa memperhatikan dan apabila berkenan, kami harap kita saling menghargai ya untuk menyalakan video. Karena kami pun di sini menyalakan video biar kita bisa saling menghargai dan mohon bisa dinyalakan videonya bagi para mahasiswa yang hadir pada. Sebelum saya serahkan teknis kepada Ibu Ira, mungkin yang pertama adalah arahan dan pembuka dari Ketua Prodi Teknologi Pangan kepada Dr. Insinyur Yusuf MSc. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Jaka sebagai sekretaris jurusan. Ya, yang saya hormati Bapak Sekretaris, para koordinator, Bu Ira, Ibu Isti, Ibu Yeli, dan juga staf kan, Bapak Wildan, ya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada himpunan juga karena himpunan menjadi salah satu kepanjangan dari kami. Ya. Dalam kesempatan ini tentu saja kami di program studi selalu ya kembali menyampaikan bagaimana peranan Prodi memberikan pelayanan terhadap mahasiswa gitu ya, terutama angkatan yang 2015 ya, 2015, 2016, 2017 yang tentu saja ini kami selalu mengingatkan dan kadang-kadang mahasiswa itu ya tidak peduli gitu ya, tidak memperhatikan hal-hal yang kaitannya dengan akademik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memberikan keleluasaan bagi mahasiswa angkatan 2015, 2016, 2017 untuk lebih banyak bertanya kaitannya dengan proses akademik yang berjalan begitu ya. Karena 2015 ini supaya kita lebih memperpendek atau membeli
dapat meminimalisir kejadian yang kaitannya dengan mahasiswa yang terlalu lama begitu ya. Kami tidak ingin demikian. Oleh karena itu dari program studi ini supaya apa? Supaya kasihan orang tua juga gitu ya yang sudah banyak membiayai Anda. Karena itu kami dari program studi ya memberikan sesuatu yang ya pelayanan lah yang terbaik bagi Anda. Ya nanti akan disampaikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, itu kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran ya, Dikjar. Kemudian juga nanti dari koordinator TAKP kaitannya dengan kerja praktek dan tugas akhir dan juga dari laboratorium. Dan juga nanti mungkin Pak Wildan dari kemahasiswaan akan juga menyampaikan ya. Oleh karena itu mohon diperhatikan kaitannya dengan forum diskusi ini kaitannya dengan akademik ya. Jadi mohon tadi sampaikan juga jadi tidak usah banyak bertanya lagi karena disinilah Anda bisa berdiskusi dengan kami karena sekarang kondisinya lain gitu ya di virtual. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi akademik dengan angkatan 2015, 2016, 2017 saya buka ya. Baik, terima kasih Pak Jaka. Ya, terima kasih Pak Yosef sudah membuka kegiatan diskusi siang hari ini. Baik, berikutnya saya akan serahkan kepada Ibu Ira. Nanti saya coba bantu Bu sedikit juga terkait penerangan 0 SKS yang tahap 1 dan waktu dan kesempatan saya akan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Jaka. Yang saya hormati Ketua Program Studi, kemudian Sekretaris Prodi, juga Ibu Koordinator KPTA, Ibu Koordinator Lab, juga staf Koordinator Kemahasiswaan, HMTP, juga mahasiswa angkatan 2015, 2016, dan 2017. Ibu izin share tentang panduan dari fakultas. Jadi berdasarkan surat ini ada beberapa kategori ya. Kalau kemarin sudah angkatan 2014 sudah ada pertemuan. Jadi pertemuan ini Ibu hanya akan membahas untuk angkatan 2015 dan 2016 juga sedikit tentang 2017 mungkin ya. Nah, di angkatan 2015 dan 2016 ini ada dua kategori, yaitu kategori A1 dan B1 ya. Untuk A1 ini, nah ini adalah angkatan 2015-2016 yang sejak 30 September 2020 telah lulus semua mata kuliah kecuali kategori TA atau skripsi namun belum memiliki nota dinas. Nah, jadi yang membedakan antara A1 dan B1 ini, kalau A1 ini belum memiliki nota dinas dan B1 ini yang telah memiliki nota dinas di semester 1 gitu ya. Nah, kalau yang belum memiliki nota dinas di semester 1 maka perlu mengajukan lagi 0 SKS pada semester 1, kemudian membayar bimbingan TA semester 1, kemudian mengajukan mengajukan 0 SKS lagi di semester 2 dan membayar bimbingan TA di semester 2 gitu ya. Nah, untuk pembayaran atau untuk ngurusan tahap 1 ini tanggal 31 Januari. Sedangkan untuk pengurusan tahap 2 ini sampai tanggal 28 Februari gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang telah memiliki nota dinas ini hanya perlu mengajukan 0 SKS di semester 2, ini juga sampai dengan 28 Februari 2021 dan membayar uang bimbingan TA semester 2. Nah, itu mungkin untuk angkatan 2015 dan 2016. Nah, untuk angkatan 2017 sendiri kan baru selesai seminar KP, mungkinnya hanya baru akan mengajukan, mungkin sebagian besar yang akan mengajukan seminar UP juga TA, itu hanya mengurus kemarin ya kalau sudah dipandu oleh dosen walinya untuk mengurus membayar uang bimbingan TA, itu akan otomatis masuk ke KRS, SUP dan TA. Mungkin itu saja Pak Jaka penjelasan untuk
kategori A1, B1 untuk angkatan 2015 dan 2016. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu boleh share screen sedikit? Saya mau pertajam mahasiswa yang tadi. Enggak, Pak. Nah, ini ya. Jadi mahasiswa 2015 dan 16 yang posisinya pada saat ini belum melaksanakan sidang tugas akhir kan diberi waktu sampai 31 Januari. Kalau nanti di kira-kira 31 Januari ini tidak lulus, berarti otomatis saudara harus mengurus yang ajuan 0 SKS semester 1 sampai dengan tanggal 31 juga. Jadi jangan dipepetkan pengurusan ini. Kalau dikira kan misalnya sekarang sudah tanggal 28 ya. Sekarang 28. Kira kalau sudah ada, saya nggak akan lulus di 31 Januari, ya segeralah mengurus itu, ajukan 0 SKS sampai dengan 31 Januari. Makanya kenapa pertemuan kita yang tadinya dilaksanakan besok, kita percepat hari ini. Karena terkait dengan batas yang 0 SKS ini harus 31 Januari. Jadi artinya kalau saudara tidak lulus, saudara itu harus melakukan pengurusan 0 SKS tahap 1 dan melakukan pembayaran tugas akhir yang tahap 1. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Nanti kalau ada yang ingin diskusi ya, pasti banyak ke saya WA terkait golongan A1 dan B1 ini, tolong didiskusikan hari ini. Jadi tidak ada lagi yang WA ke saya, kira dan kita clearkan hari ini. Kalau masih punya pertanyaan, silahkan diajukan. Ya itu saja bedanya kalau misalnya B1, kalau sudah mengurus nota dinas. Kalau dari dulu tuh sudah, saya mah tidak akan lulus 30 Desember, artinya dia ngurus aja nota dinas. Kalau yang sudah punya itu, berarti tinggal masuk ke golongan B1. Tapi kalau yang dulunya punya cita-cita, punya harapan akan 30 Desember dan tiba-tiba tidak jadi lulus, karena satu dan lain hal, berarti saudara harus dengan A1. Itu maksud Wira tadi ya. Tolong diperhatikan dan kategorikanlah masing-masing pribadi itu masuknya kategori A1 atau B1. Sebenarnya kalau prosedur pengurusan 0 SKS itu ada di situ akademik ya, itu berhubungannya dengan pihak fakultas. Makanya sebenarnya kami hanya berkewajiban untuk sedikit membantu sosialisasi, karena sebenarnya ini adanya di ranah fakultas ya. Ada di situ akademik saudara, prosedurnya sudah ada di sana, kemudian himpunan pun sudah share tata cara dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena kemarin tidak ada penerangan tentang surat ini, makanya kami melakukan perkumpulan untuk angkatan 2011. Itu mungkin yang ingin ditegaskan. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan di akhir ya. Atau mau Bu Ira, baiknya per sesi aja ya, biar nggak pusing gitu ya. Sekarang dikejar dulu, barangkali ada yang ini biar clear ya Bu ya. Baiknya gitu sih Pak. Ya, boleh, kalau seperti itu kita tampung, silakan barangkali ada yang masih ingin ditanyakan terkait kategori yang tadi disampaikan. Atau mau sekalian dulu Pak semua? Gimana baiknya maka ya? Karena nanti Bu Isti atau semua aja dulu ya, kita sampaikan. Ya. Barangkali mahasiswa juga perlu mencerna dulu, silahkan dicerna, kemudian kalau ada masalah boleh. Kemudian untuk 2017 terkait tadi kaitannya dengan belajar, kan saudara sedang KP, nanti tiba-tiba seminar di bulan depan atau bulan Maret, yaitu tidak usah khawatir, kamu urus nilainya, setelah nilai keluar, kamu tinggal bayar bimbingan sesuai dengan voucher itu. Kalau sudah bayar bimbingan, otomatis KRSTA dan UP-nya langsung terkontrak. Ya, jadi tiket masuk untuk mendapat pembimbing nanti adalah saudara membayar uang bimbingan. Ya. Walaupun nanti KP-nya seminar di Maret, KP-nya seminar di April, ingin mulai TA, ya silahkan bayarlah uang bimbingan. Makanya dengan membayar itu, saudara otomatis terkontrak TA dan KP-nya sehingga boleh membayar. Itu mungkin dari Bu Ira tadi. Selanjutnya dari siapa? Biasanya
Bu Yeli dulu ya terkait proses dulu baru. Ya kalau yang 8 Pak, udah biarin. Silakan Bu Yeli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Bu Yelinya hilang. Sambil mengisi waktu, kita ke Bu Isti dulu, Bu ya. Biar tidak menunggu, kayaknya Ibu Yeli harus di-restart laptopnya. Silakan Bu Isti dulu. Masih di mute, Bu. Ya, terima kasih Pak Jaka atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, terkait dengan laboratorium, di sini kan ada angkatan 2015, 2016, pastinya rata-rata harus sudah masuk laboratorium ya. Jadi semester ya, hampir lebih dari 1 semester yang lalu, itu kan akses ke kampus itu ditutup. Namun khusus untuk penelitian itu diperbolehkan ya. Nah, jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan mahasiswa di sini yang memang harus bekerja di laboratorium, boleh ya masuk ke laboratorium, tapi dengan persyaratan-persyaratan dan penerapan protokol kesehatan. Nah, saya akan mengulas sedikit mengenai peraturan yang ada di lab ketika masa pandemi ya. Ini juga sudah saya sampaikan di semester lalu ya, sambil refresh. Saya akan share screen. Bisa share screen ya Pak Jaka ya? Nah, ya. Nah, terkait dengan perizinan atau peraturan masuk laboratorium ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan 2015, 2016 dan yang akan masuk ke laboratorium ya. Nah, sebetulnya dari kami sendiri menawarkan beberapa alternatif kaitannya dengan penyelesaian penelitian saudara gitu. Nah, jadi silakan boleh masuk ke dalam laboratorium ataupun untuk misalnya yang di luar kota ya, yang di luar kota, kemudian kalau harus ke Bandung ternyata sulit, nah ini juga ada beberapa alternatif sebetulnya ya. Nah, apa yang ditawarkan ya? Nah yang pertama gitu ya, mengerjakan penelitian di rumah dengan syarat diizinkan oleh pembimbing ya. Jadi ada pembimbing yang mengizinkan, ada juga yang tidak gitu. Nah, penelitian seperti apa yang bisa dikerjakan di rumah? Ini kan kaitannya dengan pembuatan produk yang alat-alatnya tersedia di rumah. Nah, itu memungkinkan dilakukan. Tapi untuk penelitian yang memerlukan alat lab pasti harus masuk ke dalam laboratorium. Nah, jadi pilihannya pertama mengerjakan di rumah, analisis bisa dianalisiskan oleh laboran ya. Boleh dikirim sampelnya, tinggal janjian dengan laboran. Nah, untuk penyerahan sampel analisis itu sebetulnya tidak perlu persyaratan atau pengurusan perizinan yang ketat ya.
Nah, jadi cukup mengisi form analisis lab TP, ya di situ dituliskan analisis yang dilakukan apa, kemudian menghubungi laboran untuk penyerahan sampel. Nah, itu silakan diatur masing-masing ya kalau untuk yang analisisnya dilakukan oleh laboran gitu. Nah, tapi kalau misalnya pilihan saudara itu harus masuk laboratorium, nah hal yang bisa teman-teman lakukan pertama adalah mengisi form izin masuk lab TP ya. Nah, nanti di dalam Google Form ini ada persyaratan masuk meliputi surat izin dari orang tua dan surat pernyataan sehat ya. Nah, jadi rekan-rekan masuk ke lab harus dalam keadaan sehat ya. Jadi nanti silakan assessment pribadi gitu ya. Yang penting tidak dalam kondisi demam ataupun flu gitu. Nah, baru diisi di situ ada datanya semua dimasukkan. Nah, nanti koordinator laboratorium akan menjadwalkan ya. Nah, nanti masuk labnya sesuai penjadwalan yang diberikan. Nanti akan disampaikan melalui email ya. Nah, jadi biasanya surat izin masuk lab ini diberikan per 2 minggu ya. Jadi harapannya bisa teman-teman bisa mengatur jadwal penelitian supaya bisa selesai 2 minggu. Tapi kalaupun ternyata tidak bisa selesai 2 minggu, nah itu boleh diperpanjang ya. Nah, diperpanjang dengan konfirmasi kembali kepada koordinator laboratorium. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan penyelesaian penelitian. Nah, ini perizinan dan pengaturan kerjanya ya. Tadi mengisi Google Form, menyiapkan surat pernyataan sehat, dan membuat surat izin dari orang tua ya. Nah, ini akan dijadwalkan jadwal kerja itu. Jadi biasanya kalau misalnya sudah mengisi formulir ya, saya akan menjadwalkan per 2 minggu ya. Nanti saya mengirimkan email konfirmasi jadwal ya. Apakah mahasiswa bersedia dijadwalkan pada tanggal yang saya tentukan. Nah, nanti kan dibalas. Nah, setelah dapat balasan baru saya buatkan surat izinnya ya. Nah, biasanya kalau konfirmasinya ya, saya minta konfirmasi di tiap minggunya biasanya maksimal sampai hari Jumat, baru saya buatkan surat izinnya. Surat izinnya nanti dikeluarkan paling lambat sekali Senin paginya gitu. Ya. Nah, karena di sini yang paling lama ya angkatan nama itu 2014, 2015. Kalau misalnya penuh full, nah biasanya saya urutkan berdasarkan angkatan. Nah, tapi untuk saat ini sebetulnya laboratorium itu kosong gitu. Jadi sebaiknya juga jangan ditunggu ketika mepet-mepet ke deadline pengurusan gitu ya, 0 SKS atau batas sidang. Nah, jangan mendaftar di waktu-waktu kritis seperti itu pasti membludak gitu ya. Jadi dari sekarang yang mau masuk lab silakan ya, istilahnya dicicil ya. Kalau kondisi saat ini ya per Januari akhir ini memang yang masuk lab itu sedikit gitu ya, tidak lebih dari 20 orang gitu ya. Jadi silakan manfaatkan waktu kosongnya gitu. Nah, kenapa dibatasi? Ya kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan, jangan lebih dari 50% kapasitas laboratorium. Jadi per labnya harapannya 10 orang. Nah, berikutnya yang penting terkait dengan administrasi ya. Kalau saya langsung ke administrasi. Oke, nanti protokol kerja di laboratorium silakan nanti lihat ya, sudah dipasang di lab apa saja yang harus disiapkan ya kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, ini terkait dengan administrasi ya. Nah, syarat mahasiswa yang bisa masuk lab itu sudah seminar SUP ya. Bu, bagaimana kalau trial? Ya, belum seminar SUP itu boleh ya, tapi dengan koordinasi dengan koordinator laboratorium gitu ya. Nah, jadi sudah seminar SUP, kemudian sudah melakukan perbaikan proposal ya. Nah, itu boleh masuk lab ya. Nanti isi dulu formnya yang tadi ya, sama ini formnya. Kemudian nanti koordinator laboratorium ini akan menjadwalkan kapan jadwalnya. Nah, setelah dapat penjadwalan baru nanti masuk ke lab dengan membawa surat izinnya ya. Nah, nanti silakan mahasiswa itu melakukan penelitian dengan surat izin maksimumnya 2 minggu ya. Nah, kalau penelitian sudah selesai, nah bagaimana cara untuk mengurus keterangan bebas laboratoriumnya? Nah, silakan selesaikan
terkait dengan administrasinya ya atau pembayarannya, isi lagi form ya. Ada form pembayaran analisis lab TP gitu. Nah, di situ dirinci ya sudah melakukan analisis apa. Nah, nanti setelah mengisi form ini juga konfirmasi ke Padang untuk dihitungkan totalnya gitu. Nanti dapat rincian pembayaran, kemudian membayar dengan cara ditransfer ke rekening jurusan. Nah, setelah itu baru dikirimkan ke saya untuk dibuatkan surat keterangan bebas labnya. Nah, selain dikirim ke saya, bisa juga dikirim ke Pak Eman. Nah, itu sekalian dengan pengurusan bebas alatnya ya. Jadi ada keterangan bebas alat dari Pak Eman dan ada keterangan bebas lab. Ya. Kalau keterangan bebas alat artinya tidak ada kewajiban terkait dengan peminjaman alat ataupun penggantian alat yang rusak misalnya seperti itu. Nah, jadi secara singkat seperti ini untuk teknis pengurusan administrasinya. Kalau saya simpulkan hanya ada 3 form ya. Ada form izin masuk lab untuk masuk ke lab penelitian, ada form analisis lab untuk mendaftarkan analisis yang akan dilakukan jika analisisnya dibantu oleh laboran, dan yang ketiga ini untuk pengurusan bebas lab ya, ada form pembayaran analisis. Nah, jadi ada 3 form itu, silakan diisi ya. Nah, itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, terima kasih di atas paparannya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di akhir sesi. Untuk sesi berikutnya kami persilahkan Ibu Yelianti untuk menjelaskan teknis terkait pengontrakkan tugas akhir, membimbing, dan pada Bu Yeli. Baik, terima kasih kepada Pak Jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Isti bisa di stop share. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan kerja praktek tugas akhir, ya. Termasuk di dalamnya itu adalah seminar kerja praktek, seminar perusahaan penelitian, dan juga sidang tugas akhir. Ya. Nah, karena di sini ada angkatan 15, 16, dan 17, ya. Berarti ada angkatan 17 yang sebetulnya kalau sesuai jadwal atau sesuai dengan agenda kegiatan, kalian tuh harusnya sudah selesai kerja praktek, ya. Nah, jadi tapi yang saya lihat memang sebagian besar itu angkatan 17 itu belum melaksanakan kerja praktek. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait kerja praktek dulu ya, coba di sini ada yang angkatan 17. Coba di rename namanya di depannya jadi angkatan 17. Ada satu orang mungkin? Nggak ada. Oke ya. Nah, jadi mungkin ini untuk untuk himpunan itu silakan diinformasikan nanti. Ini ada sini Habibah ya, angkatan 17. Oke, nah jadi sebagian ya mahasiswa angkatan 17 itu ada yang belum seminar kerja praktek ya, meskipun sudah melaksanakan kerja praktek. Nah, kemarin itu banyak pertanyaan bagaimana pelaksanaan seminar kerja praktek, kemudian juga apakah SKS-nya harus diambil lagi atau tidak. Nah, jadi terkait itu, rasanya karena perwalian kita sudah lewat juga ya, jadi mungkin sudah terjawab ya untuk sebagian mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa yang sudah daftar seminar kerja praktek dan kemudian juga sudah dijadwalkan begitu ya untuk seminar kerja praktek itu tidak diperlukan gitu ya, atau tidak usah mengambil lagi SKS-nya. Nah, tapi jika seminar kerja prakteknya itu akan dilaksanakan atau baru bisa dilaksanakan di bulan Februari dan selanjutnya, nah itu sebaiknya diambil SKS-nya. Ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan seminar kerja praktek untuk angkatan 17 khususnya ya. Jadi yang belum melaksanakan seminar itu masih bisa melaksanakan seminar di bulan-bulan selanjutnya. Jadi tidak masalah begitu.
kalau misalkan memang baru bisa melaksanakan seminar kerja praktek di bulan Februari dan seterusnya. Nah, kemudian kalau untuk teknis pendaftarannya atau pendaftaran di Sikapeta itu kan sudah ada ya di himpunan juga pasti masih menyimpan ya tata cara teknisnya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini untuk pendaftaran seminar kerja praktek dan lain-lainnya itu kita ada istilahnya ada ketentuan tanggalnya ya khusus untuk peralihan semester karena kita ini sudah di akhir semester dan semester baru itu baru dimulai di tanggal 1 Februari. Nah, di sini akan ada istilahnya batasan terkait dengan pendaftaran seminar, baik itu seminar kerja praktek, SUP, ataupun sidang. Nah, jadi kalian bisa baca ya di Sikapeta-nya sendiri itu sudah ada pengumumannya. Nah, tadi saya menerima beberapa WhatsApp ya bagaimana dengan pendaftaran yang belum bisa dilakukan sekarang begitu ya, seminar kerja praktek, SUP ataupun sidang. Nah, jadi untuk ini, untuk pendaftaran di sistem itu baru akan dibuka di 1 Februari. Jadi memang untuk tanggal 26 Januari itu kemarin itu adalah batas akhir untuk pendaftaran seminar. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang sudah daftar di tanggal 26, ya, tapi belum mendapatkan jadwal. Nah, memang penjadwalan itu untuk di bulan Januari itu memang sudah penuh begitu ya. Nah, jadi karena sudah penuh, maka kalian akan paling memungkinkan itu akan mendapatkan jadwal di bulan Februari. Nah, pasti kemudian akan timbul pertanyaan lagi bagaimana begitu ya dampak terhadap administrasinya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang mendaftar di sebelum tanggal 26 itu meskipun pelaksanaannya itu di bulan Februari, itu kemudian untuk administrasinya itu ya dianggap atau dihitungnya itu ya sudah selesai di semester kemarin gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada kan banyak ya, tidak hanya 1 2 banyak sekali khususnya seminar KP. Itu kalau misalkan memang belum dapat jadwal di bulan Januari ya, maka meskipun di Februari itu terhitungnya memang sudah selesai di bulan atau selesai di semester kemarin gitu. Ya, termasuk untuk yang sidang juga begitu. Ya. Nah, kemarin itu yang akan banyak pertanyaan lagi adalah yang melakukan perpanjangan ya. Yang angkatan 16 dan juga 15. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan perpanjangan untuk sidang untuk angkatan 15 dan 16 itu sebenarnya sudah lewat. Ya, sudah lewat. Jadi kita sudah tahu bahwa pendaftaran terakhir itu kan 15 Desember untuk perpanjangan. Nah, kemudian pelaksanaannya itu bisa sampai 16 Januari kemarin. Nah, jadi yang mendaftar setelah tanggal 15 atau 16 Desember, ya, meskipun istilahnya masih di bulan Januari, maka keringanan perpanjangan itu kemudian tidak berlaku. Nah, tadi ada ya di beberapa kategori begitu. Nah, jadi tetap untuk yang istilahnya tidak bisa memenuhi masa perpanjangan itu harus membayar ya, membayar. Nah, tapi jika, nah ini ada lagi. Jadi harap diperhatikan, ada juga mahasiswa yang meskipun mengajukan perpanjangan, ya ada mahasiswa yang sebetulnya tetap membayar di semester atau sudah membayar di semester kemarin. Nah, jadi untuk itu, untuk yang tidak melakukan perpanjangan atau yang istilahnya normal begitu ya, tetap membayar di semester 2020 ganjil, itu batasnya itu tidak sampai 16 Januari. Jadi batas pendaftarannya itu tidak Desember, pelaksanaannya itu bisa untuk yang normal ya, untuk yang normal itu sebetulnya bisa sampai Januari ini ya, jadi sampai akhir Januari. Nah, jadi khusus untuk yang normal begitu yang memang tidak mengikuti perpanjangan, itu silahkan kalau misalkan memang istilahnya ingin melakukan sidang atau ingin melakukan pendaftaran sampai Januari ini. Jadi masih saya akan bantu, asalkan pendaftaran sidangnya itu Januari. Nah, bagaimana Bu dengan sistemnya? Tidak apa. Kalau misalkan memang untuk yang 2016 dan 15 yang memang istilahnya bisa daftar sidang di bulan Januari ini, itu masih bisa
masih akan saya bantu untuk administrasinya. Jadi terkait terkait biaya begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang melakukan perpanjangan ya karena istilahnya kalian belum bayar di semester kemarin, ya mau tidak mau kan sudah expired ya kebijakannya di bulan Desember gitu. Nah, tapi beda dengan yang istilahnya membayar di semester ganjil kemarin, maka masanya itu sampai akhir Januari ini untuk pendaftaran sidang gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, untuk tadi terkait dengan TA ya, tugas akhir. Nah, untuk angkatan 17 ini kan baru ya. Jadi syarat untuk mengontrak TA itu ya sebetulnya itu adalah SKS ya. Jadi jumlah SKS 100 berapa ya sekarang 126 SKS ya yang sudah ada nilainya. Itu kalian baru bisa mengontrak TA ya. Nah, jadi kalian baru bisa mengeluarkan voucher dan membayarnya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya terkait perwalian TA itu. Jadi otomatis ketika membayar uang bimbingan itu langsung terkontrak dengan otomatis. Nah, langkah apa lagi yang harus dilakukan setelah membayar atau mengontrak TA tadi? Nah, untuk yang belum memiliki pembimbing, termasuk angkatan 16 dan juga angkatan 15 mungkin ya, barangkali ada yang masih belum punya pembimbing. Itu jadi setelah mengontrak TA, ya kalian harus mengisi profil di Sikapeta. Nah, mengisi profilnya bagaimana? Sama persis dengan mengisi profil KP. Ya, tapi bedanya itu adalah di opsinya ya, di tipe dari profilnya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah profil TA. Di situ nanti kalian akan menemukan selain nama dan NPM ya, kemudian jangan lupa data pribadi dilengkapi, diupdate, dan juga di situ akan ada judul penelitian ya, ada judul penelitian. Nah, jadi silahkan ya kalau misalkan untuk judul penelitian itu boleh kalian isi ya sesuai dengan taruhlah misalkan topiknya yang kalian mungkin minat begitu. Kemudian atau misalkan tidak perlu judul fixnya, tapi mungkin temanya ataupun misalkan topik besarnya itu silakan diisi saja. Nah, kemudian nanti akan ada keahlian itu kosongkan saja, ya. Nah, kemudian nanti akan ada pilihan pembimbing. Nah, untuk teknologi pangan, penentuan pembimbing itu ditentukan oleh prodi. Ya, sebetulnya. Nah, jadi nanti pada saat kalian mengisi Sikapeta, itu silakan diisi dengan nama pembimbing satunya adalah Kaprodi, Pak Yusef, dan untuk pembimbing duanya itu adalah Pak Jaka. Ya. Nah, jadi di situ diisi saja begitu, ya. Kemudian setelah mengisi, setelah di-add profilnya, itu kalian harus mengkonfirmasi ke Pak Ega, ya. Jadi ke staf TU, ke Pak Ega, itu kalian WhatsApp saja bahwa akan mengajukan pembimbing begitu ya, sudah mengisi profil dan akan mengajukan untuk pengajuan pembimbing. Nah, nanti ditunggu saja, nanti dari prodi akan dirapatkan terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah ada, nanti Pak Ega akan langsung mengirimkan via email ataupun via WhatsApp ke mahasiswa yang bersangkutan. Begitu. Ya. Nah, untuk informasi ya sebagai informasi untuk untuk semester ini ya mungkin sebagian ada yang sudah mengisi profil. Nah, tapi untuk mengeluarkan SK-nya atau penentuan pembimbing itu baru bisa dilakukan di 1 Februari. Nah, kemudian syarat lainnya meskipun kalian sudah membayar atau mengontrak TA, itu kalian tidak otomatis bisa mendapatkan SK pembimbing. Nah, jadi di sini ada syaratnya bahwa SK pembimbing itu ya itu akan diberikan jika kalian sudah menyelesaikan seminar KP. Nah, jadi meskipun dan juga keluar nilai kerja prakteknya. Nah, jadi ini khususnya untuk angkatan 17 yang mungkin sudah seminar KP ya, kemudian juga
sudah mengontrak TA, sudah mengisi profil, nah tapi untuk SK pembimbing itu belum bisa diserahkan jika nilai kerja prakteknya itu belum terinput ya, atau setidaknya minimal ya kalian sudah mengirimkan form nilai dari pabrik ya dan perbaikannya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah mengurus nilai KP, itu kemungkinan besar bisa dikeluarkan SK pembimbingnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian belum mengurus, itu ya tidak akan diserahkan. Meskipun kalian sudah mengisi profil dan sudah mengontrak TA-nya. Begitu. Ya. Nah, untuk di Prodi Teknologi Pangan, untuk tugas akhir itu akan dibimbing oleh 2 dosen. Ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, di sini sebetulnya untuk untuk pembimbing sendiri sebetulnya memang ada sebagian penelitian itu kita bekerja sama dengan institusi luar ya. Contohnya dengan LIPI ataupun dengan PPTK ataupun dengan instansi lain ya di luar Unpas atau di luar teknologi pangan itu sebetulnya kita bisa menyelenggarakan itu ya, dan mahasiswa berhak untuk melakukan penelitian dengan instansi lain. Nah, tapi perlu diketahui bahwa untuk beberapa institusi ya misalkan seperti LIPI itu memang prosedurnya ya pasti membutuhkan pengantar dari prodi. Nah, oleh karena itu, untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan instansi luar, maka harus berkoordinasi dulu ya dengan prodi. Begitu. Nah, karena memang kami pun akan istilahnya menseleksi terlebih dahulu ya terkait mahasiswa yang bersangkutan. Jadi apakah memang kompeten atau recommended tidak begitu ya untuk kami rekomendasikan ke instansi-instansi tersebut. Gitu. Nah, kemudian juga untuk sebagai informasi juga bahwa kalau misalkan melakukan penelitian di luar, misalnya dengan institusi luar, maka pihak dari institusi luar itu akan menjadi pembimbing 2. Jadi tetap pembimbing satunya itu akan ada atau berasal dari Prodi Teknologi Pangan. Gitu ya. Kemudian untuk proses bimbingan ya, jadi sebetulnya ini termasuk juga kerja praktek ya. Nah, jadi selama proses bimbingan tugas akhir itu kalian wajib untuk mengisi atau mencatat kegiatan di Sikapeta di bagian bimbingan. Nah, jadi di situ kalian mengisi sebetulnya tidak detail ya, hanya cukup istilahnya mencatatkan saja kegiatannya apa, begitu ya, topik yang dibahas apa dan kapan begitu. Nah, kemudian dengan dosen yang mana? Kan ada 2 dosennya. Gitu. Ya, jadi itu. Kemudian kenapa harus mencatat? Karena memang kita punya syarat minimal ya untuk melakukan SUP dan juga untuk melakukan sidang. Jadi syarat bimbingan itu ada minimal itu 5 ya kemarin itu. Nah, mungkin akan kami tingkatkan juga menjadi 6 kali. Nah, tapi kurang lebihnya itu nanti, jadi itu harus dicatat ya selama tugas akhir itu berlangsung. Nah, kemudian untuk yang mengambil tugas akhir tahapannya ya ini sedikit tips saja. Jadi ketika sudah mendapatkan SKTA ya, SK pembimbing, maka SK tersebut itu kalian harus segera istilahnya menyerahkan ke dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian kalian bisa mungkin seaktif mungkin berkoordinasi untuk menyusun yang namanya proposal. Nah, setelah disusun proposal usulan penelitian, kalian kalau misalkan memang sudah diizinkan untuk SUP, seminar usulan penelitian, kalian melaksanakan seminar usulan penelitian. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian mungkin mengerjakan risetnya, penelitiannya, dan diakhiri dengan sidang. Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah waktu atau ya jadwal ya. Jadi kalau misalkan semester ini kalian baru mendapatkan pembimbing atau baru memulai TA, nah maka kalian harus tahu kapan kalian ingin atau harus lulus. Ya. Jadi harus diperhatikan kalender akademiknya. Jadi nanti tidak akan istilahnya taruhlah terlewat semester ya, ataupun juga misalkan biasanya itu mahasiswa itu selalu terlupanya
batas akhir sidang ya dan sebagainya. Jadi karena kalau misalkan taruhlah terlewat 1 minggu saja begitu kan, kemudian dihitungnya jadi semester baru. Nah, kalian untuk yang angkatan 17 mungkin jadinya harusnya mengambil atau mengontrak 0 SKS. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kontrak TA begitu ya, untuk kalian membayar voucher itu dilakukan per semester. Nah, jadi kalau misalkan semester ini, 1 semester ini kalian belum selesai, maka di semester depan kalian harus membayar lagi voucher tersebut. Gitu ya, untuk istilahnya mengaktifkan SKS TA-nya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian istilahnya tidak mengontrak atau tidak mengurus voucher tersebut, maka nanti kalian pada saat akan sidang pun tetap saja akan istilahnya harus diselesaikan. Gitu. Karena nanti kalau misalkan tidak diaktifkan vouchernya gitu ya, nanti tidak akan istilah keluar SKS sidangnya. Jadi nanti bagaimana bisa sidang gitu ya, meskipun tetap dipaksakan ya, bagaimana bisa masuk transkrip begitu ya untuk sidangnya itu. Begitu kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan, Mangga? Ada yang sebentar. Ada yang punya. Ya baik, terima kasih ya Bu Yeli atas paparannya. Jadi kalau disimpulkan tadi yang Bu Yeli paparkan, untuk pengontrakan tugas akhir, saudara sama prosesnya dengan waktu mendaftarkan profil untuk kerja praktek. Karena silakan saudara, di himpunan pun saya kira sudah punya tutorial, silahkan dipelajari. Dan yang kami garis bawahi, ke depan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang KP atau TA, mohon untuk menghubungi tata usaha ya. Jadi untuk KP silakan hubungi Pak Yusuf. Untuk SUP silakan hubungi Pak Ega. Kemudian untuk TA silakan hubungi Bu Yeli. Mohon maaf Pak Iman ya. Untuk sidang. Nanti untuk sidang ya. Nanti ketiga tata usaha itu yang berkomunikasi dengan Bu Yeli. Jadi Bu Yeli itu tidak komunikasi dengan 400 mahasiswa. Jadi mohon itu yang ditekankan, bahwa untuk himpunan pun sama ya. Mohon diarahkan ke tata usahanya semua. Biarkan itu tata usaha yang berkomunikasi dengan koordinator tugas akhir. Jadi kalau kemarin masih ditangani oleh koordinator tugas akhir semua permasalahan, karena memang masih masa peralihan dari offline menjadi online. Nah, sekarang saya kira sudah 1 semester bahkan lebih kita kuliah dan melakukan sistem online. Ya mau tidak mau tata usaha kita harus bisa melayani saudara semua. Kami pun mohon bantuannya kepada mahasiswa untuk tidak banyak mengontak Bu Yeli, tapi kontaklah tata usaha sesuai dengan kebutuhan saudara. Itu yang saya tekankan ya kepada para mahasiswa. Tambahkan sedikit. Boleh silakan. Ya, jadi untuk teknis begitu ya, seperti misalkan tadi konfirmasi bahwa saya mau sudah mengajukan pembimbing, atau saya sudah mengisi kegiatan atau mengisi pengajuan seminar ataupun ya, sidang begitu ya. Nah, itu semua silakan ke TU-nya masing-masing. Nah, jadi untuk yang tadi seminar KP itu dan juga pembimbing KP, barangkali ada yang belum KP ya, itu ke Pak Yusuf. Kemudian untuk SUP dan juga pembimbing TA itu ke Pak Ega, dan juga untuk sidang itu khusus ke Pak Iman. Termasuk ya kalau misalkan ada nilai-nilai yang belum keluar. Jadi misalkan nih nilai KP, misalkan ada yang belum keluar misalnya, itu silakan hubungi Pak Yusuf. Ya, nilai SUP silakan hubungi ke Pak Ega, dan nilai sidang, sidang pasti ke Pak Iman ya. Oke, nah itu. Jadi kurang lebih itu. Nah tapi bukan berarti istilahnya kalian kalau misalkan ada kesulitan atau apa, itu silakan istilahnya ke saya. Tapi di luar teknis yang tadi ya. Jadi barangkali kalian misalkan ada kendala terkait dengan kerja praktek, bimbingan KP ataupun juga bimbingan TA ya, yang isinya mungkin kendala tersebut itu kalian tidak bisa selesaikan sendiri dan mungkin isinya butuh dibantu, itu silakan hubungi saya gitu ya. Jadi terkait itu saya akan fasilitasi, insya Allah saya akan bantu
Ya, tapi kalau misalnya untuk teknis-teknis begitu ya, itu silakan dihubunginya ke TU saja. Gitu. Ya. Nah, saya harapkan sih di sini saya juga tetap akan membantu kalian ya semua mahasiswa. Ya, harapannya adalah semua kegiatan itu kerja praktek ya, kemudian TA hingga kalian lulus pun begitu ya. Itu misalkan istilahnya saya bantu. Ya, jadi apapun yang terkait dengan tadi kegiatan akademis ya, atau bahkan mungkin non akademis yang memang ada kaitannya dengan proses KP dan TA, itu silakan hubungi saya. Gitu. Baik, Pak Jaka dari saya. Baik, saya kira kami sudah menyampaikan dari mulai Dikjar, laboratorium, dan KP maupun tugas akhir. Sekarang sesi diskusi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan, baik dari himpunan maupun dari para mahasiswa. Ada? Atau cukup? Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya itu sudah terjelaskan dengan sosialisasi ini. Ada tidak? Oke, coba ini ya, disampaikan sekarang, ini kesempatan langka. Bisa langsung dijawab. Kalau WhatsApp kan belum tentu dijawab. Mungkin untuk Bu Ira itu paling banyak tuh. Kalian kan bertanya-tanya harus ngambil lagi SKS enggak gitu kan? Atau ke pajaka, saya harus bayar lagi nggak Pak gitu. Ayo disampaikan. Belum ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alfadina, Bu. Ya, dari angkatan 2015. Izin bertanya, kalau untuk nanti pengajuan SKS yang tahap kedua, yang untuk Februari, itu berarti harus bayar DPP dulu berapa ya, Pak? Yang 50% atau bukan? Atau bayar yang bimbingan aja? Ditampung dulu ya, saya siapkan dulu. Saya nyontek dulu dokumen. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dwi Melani. Itu udah buka mikrofon tuh. Nggak jadi. Ini angkatan 17 nggak ada yang bertanya-tanya, Bu, kapan saya akan seminar? Seminar KP. Tunggu yang angkatan 16 yang mau SUP, yang belum dapat jadwal. Nggak ada? Kalian ini. Bu, apakah saya boleh bertanya, Bu? Ya, jadi sebagai informasi. Ya, Rizky. Ya, saya kan baru mau KP, Bu. Nah, kemarin kan baru udah ngirim proposal, cuman mungkin perusahaannya belum ngasih feedback, belum infoin apa-apa ke saya. Nah, itu gimana, Bu? Karena banyak perusahaannya kan belum pada bisa nerima kita KP. Sebentar Rizky, saya nggak dengar. Gimana? Maaf, pelan-pelan Rizky, kamu bicara cepet banget sih. Pelan. Jadi saya kemarin udah ngirim proposal buat KP ke perusahaannya. Cuman katanya nanti bakal diinfoin lagi, cuman belum diinfoin sama HRD-nya. Oke. Nah, jadi kalau misal sudah Rizky segitu? Ya, itu gimana Bu kalau misalnya kita kan sekarang kalau misalnya nyari alternatif perusahaan lain, tapi kemarin saya udah nanya-nanya perusahaan lain tuh pada di Bandung banyak kan lagi pada nggak nerima Bu, soalnya PSBB alasannya gitu. Oke. Ya, jadi
untuk kalau misalkan memang terlalu lama ya respon dari HRD-nya, itu memang lebih baik mencari alternatif lain. Nah, kalau misalkan memang kesulitan juga begitu, saya mungkin bisa membantu beberapa merekomendasikan tempat, tapi memang ya saya juga tidak bisa istilahnya memberikan tempat yang mungkin istilahnya taruhlah dekat dengan rumah begitu ya. Nah, itu mungkin tidak. Mungkin saya ada beberapa alternatif yang bisa saya berikan gitu ya, beberapa rekanan. Biasanya sih kemarin sudah ada yang minta ya instansi pemerintah ataupun memang perusahaan besar tapi memang di luar kota begitu ya, di daerah mana kemarin? Cikarang begitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi Rizky ada kendala seperti itu, silakan. Nah, kalau seperti itu hubungi saya saja ya. Jadi kalau misalkan sebaiknya sih tidak memaksakan ya, atau maksudnya tidak memaksakan di satu tempat. Jadi kalau tidak direspon sudah sekian, taruhlah 2 minggu tidak direspon oleh HRD-nya, baik diganti saja. Nah, kalau misalkan sebetulnya kita sudah memberikan keleluasaan ya, jadi sebetulnya tempat kerja prakteknya juga tidak perlu, istilahnya perusahaan besar tidak ya, instansi pemerintah juga boleh ya terkait dengan pangan, dan kemudian juga UKM pun itu silakan ya, tidak masalah. Begitu Rizky. Oh iya, baik Bu. Rizky di daerah mana? Saya di Bandung, Bu. Di Bandung. Oke. Kalau di Bandung, tinggal di Bandung, mau bekerja di instansi pemerintah, mau? Rizky? Boleh. Boleh. Ya udah, kalau misalnya begitu silakan hubungi saya nanti ya di WhatsApp, nanti saya coba kasih kontak untuk kontak personnya ya di instansi itu. Ya baik Bu. Oke, baik, selanjutnya yang lain. Assalamualaikum Bu. Ya. Halo, saya coba jawab yang Elva dulu sebelum dilanjut. Baik, untuk pengurusan pembayaran 0 SKS itu kan sebenarnya ada tahun pertama dan tahun kedua. Nah, Elva harus mengklasifikasikan dulu Elva itu tahun pertama atau tahun kedua. Nah, saya tanya ke Elva sebagai contoh, Elva itu tahun keberapa? Kedua, Pak. Kedua. Nah, kalau tahun kedua berarti yang harus dibayarkan itu 80% dari total DPP. Coba ya dicerna dulu. Kalau misalnya tahun ke-1 semester 2 atau tahun kedua. Soalnya Elva seperti kaget tadi. Iya Pak, soalnya waktu itu setahu saya 50% kalau tahun kedua semester 2 tuh. Ya kan, secara total saya terangkan utuh ya. Untuk 0 SKS tahun pertama itu kan 40% dari total DPP. Juli sampai Desember itu 15%. Kemudian Januari sampai Juni itu 25%. Nah, kalau ditotalkan itu 40%. Oh iya, kan seperti itu untuk tahun pertama. Ya, jadi untuk sekaligus untuk bukan Elva saja, untuk semuanya yang mengajukan 0 SKS, sepengetahuan saya seperti itu. Untuk tahun pertama itu saudara harus bayar 40% dari total DPP per tahun. Nah, 40% itu terbagi ke dalam 2 termin. Termin Juli sampai Desember 15%. Kalau nanti di Desember kamu sudah lulus, berarti sudah bayarnya 15% saja. Kalau pada bulan Desembernya belum lulus, berarti Januari, Juli kamu harus bayar lagi 25%. Nah, sekarang untuk 0 SKS tahun kedua, kewajibannya itu 80% dari DPP. Juli sampai Desember 30%. Januari sampai Juninya 50%. Oh iya, ya gitu Pak berarti. Ya. Gitu ya. Jadi sekarang clear untuk semuanya, bahwa sekali lagi kalau mau direkam ya silahkan saja, karena ini kan direkam recording ya, jadi nanti direkam oleh sistem. Bahwa sekali lagi saya ulang untuk semuanya, 0 SKS tahun ke-1 adalah 40% dari DPP per tahun. 40% ini terbagi 2. Juli Desember 15%, Januari sampai Juni 25%. Kemudian 0 SKS tahun kedua adalah 80% dari DPP, di mana Juli sampai Desembernya 30%. Kalau saudara lulus, ya sudah 30% bayarannya. Tapi kalau masih belum lulus, di Januari sampai Juni, saudara harus bayar 50% dari total DPP.
Ya. Mungkin itu ya Elva ya? Ya Pak. Kalau bertanya berapa yang harus dibayar, berarti kan Elva posisinya di 0 SKS tahun kedua, berarti di Januari sampai Juni ya, 50%. Berarti 50 per 80 ngitungnya, kali jumlah DPP saudara berapa per tahunnya. Ya. Ya, jadi 50% itu 50 per 80, karena dari 80. Oh iya Pak. Ya, jadi 50 per 80 kali total DPP. Ya. Terus tadi apa lagi pertanyaan Pak? Makasih Pak. Itu aja ya? Ya. Mangga sama-sama. Yang lain silahkan tadi lanjut. Assalamualaikum Pak. Saya Sylvia Malanti dari Angkatan 17. Izin bertanya, jika tertarik untuk penelitian di luar, nah itu teknisan urutannya bagaimana ya Pak? Jadi tidak perlu mengisi peta atau apa dulu gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih, akan dibantu oleh Bu Yeli ya, terkait teknis mahasiswa yang akan penelitian di luar. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk yang akan melakukan penelitian di luar, ya itu pertama sebelum mengisi peta itu harus menghubungi saya dulu, ya. Jadi berkoordinasi. Nanti kemudian biasanya kami akan berkoordinasi juga dengan instansi yang berkait. Yang terkait tadi ya. Jadi kalau misalkan dengan LIPI, kita akan berkoordinasi langsung dengan institusi LIPI-nya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan istilahnya meskipun kalian berminat begitu, kami akan melakukan istilahnya kalau kita sebut seleksi terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti kami akan melihat mulai dari IPK kalian, ya. Dan juga IPK dan juga transkripnya, ya nanti kita akan lihat itu. Nah baru nanti kami juga akan bertanya juga dengan pihak LIPI-nya menerima atau tidak, begitu ya. Karena untuk sekarang, kalau mungkin beberapa tahun atau semester kemarin itu mahasiswa yang langsung approach ke LIPI-nya, ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang, kita yang akan istilahnya memfasilitasi itu. Jadi, untuk yang berminat penelitian di LIPI misalkan, atau di instansi lain, itu silakan di kontak terlebih dahulu dengan saya, koordinasi dulu. Gitu. Karena nanti kami pun tidak akan memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi ke instansinya, kalau misalkan memang kita tidak mahasiswa yang bersangkutan tidak menghadap ke prodi terlebih dahulu, khususnya ke saya begitu ya. Nah, jadi tadi kemarin ada beberapa yang ingin penelitian contohnya di LIPI, nah silakan hubungi saya. Kemudian nanti di tanggal 1 mungkin ya 1 itu baru saya akan cek dulu transkrip kalian ya yang ingin yang ingin bekerja di LIPI begitu. Nanti juga kalau misalkan kalian atau mahasiswanya sudah punya kontak gitu ya, sudah punya rekomendasi dari taruhlah dari dosen di LIPI-nya ataupun misalkan dari institusi lain, itu silakan koordinasi juga dengan saya. Jadi nanti saya yang akan langsung mengkoordinasikan kerjasamanya, karena untuk sekarang itu kita harus ada kerjasama untuk instansi-instansi yang di luar Unpas begitu ya. Kita baru punya dengan LIPI, nah itu pun juga sekarang harus difasilitasi oleh prodi, jadi tidak mahasiswanya langsung, jadi tidak seperti yang dulu begitu ya, mahasiswanya sendiri yang ke sana, tapi lewat kami begitu ya, lewat prodi. Nah, jadi silahkan menghubungi saya. Nanti saya akan adakan pertemuan khusus ya untuk yang memang akan melakukan TA dengan pembimbing luar. Ya. Nah, kemudian untuk pengajuan TA-nya, saya tadi terlewat ya. Jadi sebenarnya untuk pengajuan TA itu bisa ya dilakukan sepanjang semester 8 ini ya untuk yang angkatan 17. Jadi setelah selesai kalian setengah KP itu kalian bisa, atau setelah selesai pengurusan nilai kerja praktek itu kalian bisa langsung menguruskan TA. Ya.
Dan juga kalau misalkan tadi yang terkait dengan institusi luar, maka kita hanya bisa membuka atau merekomendasikan penelitian dan institusi luar itu di awal semester saja. Jadi kalau misalkan, jadi kami akan membukanya itu hanya awal semester atau mungkin kita hanya 2 kali membuka kesempatan untuk memberikan rekomendasi penelitian di institusi lain begitu. Ya. Jadi silakan untuk yang mau penelitian di LIPI, misalkan silakan siapkan transkripnya dan juga nanti koordinasi dengan saya begitu ya. Setelah tanggal 1 Februari saya akan adakan atau nanti akan saya buatkan jadwal ya. Jadi kita akan lihat kompetensinya apakah layak atau tidak untuk penelitian di LIPI misalkan seperti itu. Begitu mungkin jelas? Tadi siapa? Jelas, Bu. Sylvia. Terima kasih informasinya. Sylvia ini. Nah, begitu ya. Jadi kami juga akan melihat dulu begitu ya. Kompetensinya cukup atau tidak begitu untuk mengikuti riset di institusi luar khususnya misalkan di sini di LIPI gitu ya. Baik, itu Pak Jaka mungkin. Ya, terima kasih Bu Yeli atas arahannya. Jadi maksud pihak prodi bahwa prodi akan melakukan seleksi sebenarnya ya. Jadi kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan akademik itu akan menjadi poin-poin penting sorotan kami. Karena kami pun dievaluasi oleh pihak LIPI bahwa mahasiswa pun harus bisa bekerja sama di sana ya. Jadi kami pun memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi mahasiswa yang akan kami kirimkan. Jangan sampai kami pada istilahnya ya malu ketika mengirimkan mahasiswa ke sana, ternyata kompetensinya kurang atau kemampuan komunikasinya tidak bagus dan lain sebagainya. Makanya silahkan yang berniat untuk melakukan penelitian di luar untuk mendaftarkan diri. Nah, hal-hal seperti ini bisa kontaknya dengan Bu Yeli, walaupun dengan kasusnya terkait TA ya, tapi tidak dengan Pak Iman karena ini kan bukan teknis. Kalau hal-hal seperti ini silahkan kontak Ibu Yeli untuk koordinasi. Tapi kalau misalnya teknis-teknis, saudara bisa bedakan Pak Iman. Mungkin itu maksud saya. Ada lagi silakan dari yang lain. Kemudian tadi yang ditekankan sebelum saya lupa bahwa pendaftaran untuk TA yang di luar itu kami buka di awal semester saja ya. Jadi kalau saudara baru selesai nanti April ingin TA di luar, ya kami sudah plotkan pembimbingnya. Itu tidak bisa. Kejadian sudah diplotkan pembimbing, sudah masuk, tiba-tiba ingin TA di luar, dan itu harus diganti, itu proseduralnya agak susah ya. Jadi kami putuskanlah di tahun ini bahwa bagi mahasiswa yang ingin penelitian di luar, silahkan diajukan di awal semester. Ya, itu mohon diperhatikan dan dicatat oleh himpunan juga, sehingga menjadi kesepakatan bersama. Tidak boleh di tengah-tengah kemudian mengajukan penelitian di luar. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Suaranya kecil, mohon maaf. Terdengar, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Nur Fitria dari angkatan 2017. Ya, silakan. Ingin bertanya, Pak, untuk topik penelitian itu apakah harus yang berhubungan dengan analisis di dalam lab atau apakah boleh yang tidak menggunakan analisis dalam lab seperti contohnya mengenai party daerah atau yang seperti itu, Pak, bagaimana? Diulangi seperti apa yang tidak berhubungan dengan lab? Seperti mengenai kajian kerawanan pangan suatu daerah, Pak, atau ketersediaan pangan dalam suatu daerah. Terima kasih, Pak. Ya, untuk Nur Fitria nanti dibantu Bu Yeli. Oke, ya baik. Nur Fitria ya. Mana sih? Nggak kelihatan ini kameranya nggak nyala. Nur Fitria Resta ya. Oke. Jadi sebetulnya
penelitian itu untuk teknologi pangan kan memang sebetulnya topiknya luas ya, banyak sekali gitu. Terkait dengan tadi misalkan apakah harus melibatkan analisis lab atau tidak, ya sebetulnya kembali lagi dengan topik penelitiannya ya. Nah, kemudian yang harus diingat bahwa topik penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu harus sesuai, harus disetujui oleh pembimbingnya, gitu. Jadi ya kalau misalkan nanti juga dosen pembimbing juga akan mengarahkan begitu apakah penelitian ini bisa dilakukan atau tidak, begitu ya, disetujui dilakukan atau tidak. Nah, jadi sebetulnya untuk topiknya sendiri ya memang beragam ya. Jadi sebetulnya tidak terpatok dengan harus masuk lab, tidak begitu ya. Nah, tapi kembali lagi apakah kelayakan atau kesesuaian topik risetnya itu kembali lagi diserahkan ke dosen pembimbingnya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada tidak penelitian teknologi pangan yang tidak masuk lab, ada. Ya, ada. Nah, tapi kalau misalkan untuk apakah boleh tidaknya, itu sebetulnya itu adalah hak prerogatif dari dosen pembimbingnya. Begitu, Pak Jaka. Terima kasih, Ibu. Sebagai contoh, ada mahasiswa yang tugas akhirnya tidak masuk lab, ada. Dia membuat produk, tapi menurunkan kadar-kadarnya itu dari neraca bahan. Ada beberapa mahasiswa di angkatan saya ada, jadi tidak analisis ke lab, tapi menurunkan berdasarkan komponen bahan baku, kemudian dia hitung neraca bahannya sehingga memperoleh komponen di produk akhir itu diprediksi berapa banyak. Jadi kalau Fitria nanya apakah harus masuk lab, ya sebenarnya tergantung dari topik yang sedang Fitria teliti. Nah, topik itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak pembimbing ya. Jadi bukan ranahnya lagi prodi. Kalau menurut pembimbing, saya kira dosen prodi TP sudah memiliki gambaran kira-kira relevan atau istilahnya ya relevan tidak dengan keilmuan kita yang harus jadi acuan. Itu Fitria. Kemarin KP-nya di dinas ya? Iya, Pak. Memang rencananya akan melanjutkan tugas akhir sesuai dengan KP itu atau gimana? Rencananya kalau misalnya bisa, insya Allah pengen melanjutkan. Namun masih dalam pertimbangan, Pak. Kalau saran saya sih silakan dikonsep dulu apa yang ingin kamu lakukan. Nanti ketika sudah dapat pembimbing, coba kamu usulkan. Kalau memang pembimbing menilai bisa dilakukan, pasti diizinkan. Tapi kalau menurut pembimbing itu tidak relevan, pasti akan ada alternatif-alternatif. Terima kasih, Pak. Yang lainnya? Sudah pukul 3, mau asar, barangkali bisa dipadatkan. Pak, masih ada pertanyaan, silakan Pak. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Kalau misalnya ada kendala ketika validasi 0 SKS di situ, itu nanyanya langsung ke pihak ke prodi atau ke teknik ya Pak kalau situ? Ke bintang 888 pagar. Jadi mohon maaf bercanda. Jadi kami pun, saya pribadi tidak punya akses ya untuk pengurusan 0 SKS itu. Jadi mungkin ke bagian administrasi fakultas ya, nanti saya tanyakan. Selama ini Elva berhubungan dengan siapa untuk komunikasi? Oh, kalau pernah nggak? Kalau dulu biasanya nanya ke Wadek 1 Pak atau ke Wadek 2, cuman kan sekarang nggak ada kontaknya gitu. Saran saya, yang terkendala seperti itu, tolong manfaatkan himpunan ya. Jadi bagi yang terkendala dan lain sebagainya, dilaporkan saja kendalanya ke himpunan. Nanti direkap, baru himpunan coba cari ke fakultas. Karena saya tidak punya akses untuk melihat pendaftaran pun saya tidak punya akses. Jadi sebenarnya tadi saya bilang 0 SKS itu pengurusannya di fakultas sebenarnya. Kami hanya bantu menginfokan saja, memperjelas informasi. Jadi ya mungkin bisa disepakati kalau ada kendala-kendala, saudara minta bantuan himpunan, nanti himpunan bisa langsung follow up ke fakultas. Itu ya. Mungkin ya. Baik Pak. Ya, makasih Pak.
sama yang lain? Sudah? Nah, kalau tidak ada, mau tutup. Dari HMTP ada pertanyaan? Ya, cukup, Pak. Baik, jadi kalau tidak ada, Pak Yusef masih mau monitor? Monitor, Pak. Siap. Kita Monitor, akan akhiri Pak. kegiatan Pak. ini. Masih Masih maaf. ada, Gina? Iya, Pak, Masih ada tuh, mau bertanya. Gina. Ya, maaf Pak Yusef. Mau tanya Pak, banyak yang bertanya juga Pak perihal jika mahasiswa sudah melakukan sidang TA di sebelum tanggal 28 Februari itu apa harus membayar yang semester genap Pak atau gimana? Mereka sudah sidang sebelum 28 Februari. Ya, betul Pak. Jadi misalkan mahasiswa membayar dulu yang semester ganjil. Nah, langsung kan lanjut, pas di semester genapnya itu untuk yang di semester genapnya itu mahasiswa harus melakukan pembayaran nggak untuk yang sampai tanggal 28 itu, Pak? Ke-mute. Ya, gimana Pak? Jelas suara Gina, Pak? Suaranya jelas, tadi ke-mute sebentar. Oh iya, jadi diulang aja. Ya diulang ya Pak. Jadi mahasiswa sudah melakukan pembayaran 0 SKS di semester ganjil. Tapi pada saat pertengahan semester genap, mahasiswa itu sudah melakukan sidang TA, Pak. Nah, apakah harus membayar yang semester genap atau ada kebijakan lain, Pak? Baik, Bu Ira bisa share suratnya, Bu? Yang tadi. Ini maksud Gina, misalnya dia golongan B1, kemudian dia harus ajukan 0 SKS semester 2, rentangnya 1 sampai 28. Kemudian mahasiswa tersebut akhirnya mengurus dan mendapatkan 0 SKS semester 2. Tiba-tiba berdasarkan bimbingan dari pembimbing, mahasiswa tersebut bisa lulus sebelum 28 ini gitu maksudnya ya? Ya, betul Pak. Apakah uangnya dikembalikan atau tidak gitu? Bukan, maksudnya belum melakukan pembayaran, tapi sudah melakukan sidang, sudah melakukan sidang TA gitu Pak, sebelum akhir Februari. Kalau sepemahaman saya ya, mohon nanti Bu Ira dan yang lainnya bisa menambahkan. Bahwa yang misalnya 0 SKS semester 2, mereka harus ngurus 1 sampai 28 Februari. Berarti harus ngurus batas akhirnya 28 Februari. Berarti artinya kalau dia tidak lulus 31 Januari, mau nggak mau ngurus yang semester 2. Ya kan? Sekarang batas sidangnya itu di 31 Januari. Kalau dia lulus 31 Januari, berarti nggak usah bayar yang semester 2. Tapi kalau 31 Januari itu belum daftar dan belum dapat jadwal, ya berarti kan dia sudah melebihi semester 1 itu, berarti semester 2. Kalau melihat aturan, berarti kan harus bayar. Harus bayar walaupun nanti sidangnya di 15 Februari misalnya. Nah, kan nanti bisa kita coba komunikasikan dengan pihak fakultas sekali lagi karena ini bukan ranah jurusan ya.
Nanti kita komunikasikan apakah ada kebijakan tidak untuk mahasiswa yang misalnya sidang sebelum 28 Februari. Misalnya dianggap tidak daftar saja gitu misalnya. Karena sidangnya di 15 Februari misalnya. Tapi saya belum bisa ngasih keputusan karena itu ranahnya kebijakan fakultas, bukan di. Mungkin gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi keputusannya ya silahkanlah didata. Kalau secara aturan mah ya harus ikut dulu nih, ikut dulu semester 2, 0 SKS semester 2. Tapi kalau misalnya ingin meminta kebijakan dan lain sebagainya ya didata saja, nanti kita coba sama-sama sampaikan. Saya tidak tahu keputusan fakultas. Kalau saya dan Bu Ira dengan Prodi berpatokannya di surat ini, mahasiswa yang tidak sidang di 31 Januari ya harus daftar di semester 2. Kan walaupun dia menuju ACC berarti kan belum sidang. Berarti harus daftar dulu. Saya nggak tahu itu prosedurnya nanti coba. Mungkin gitu Gina. Ya, bisa. Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Kira cukup share screen-nya. Masih ada? Biar jelas. Jadi mohon maaf ya setelah hari ini saya tidak akan balas SMS ya. Terkait teknis khususnya. Kalau terkait yang lain-lain pasti saya balas. Tapi kalau terkait teknis saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Prodi, dari koordinator Dikjar, kemudian Lab, dan akhir. Mungkin terakhir dari Pak Yusef, Pak, untuk menutup kegiatan ini. Baik Pak Jaka, yes. Ya. Tulis sudah beres. Siap. Tapi belum ACC. Masih baru mau bimbingan lagi. Oke. Tadi Pak Tadi apa? Pak udahlah nulis aja lah ini nanti publikasi dulu berjalan. Ya, siap. Punten. Baik, alhamdulillah ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, kemudian para koordinator itu telah memberikan gambaran ya. Jadi mudah-mudahan angkatan 2015, 2016, 2017 ini menjadi lebih paham gitu ya kaitannya dengan kondisi akademik yang ada di kita ya, terutama di program studi. Dan tentu saja ini menjadikan catatan-catatan penting ya bagi Anda. Jadi makanya tadi di awal Pak Sekretaris menyampaikan tidak akan membalas lagi ya WA ataupun apapun kaitannya dengan ini. Oleh karena itu tadi mudah-mudahan dari penyampaian dari Pak Sekretaris, Ibu Koordinator Dikjar, Koordinator KP, Koordinator Laboratorium itu memberikan gambaran yang jelas ya. Jadi nanti, tapi walaupun demikian, karena ini juga hadir himpunan ya, himpunan yang juga bisa memberikan kalau ada hal-hal ya melalui himpunan terlebih dahulu. Memang kalau langsung biasanya agak ini juga karena ada himpunan, jadi melalui himpunan itu akan lebih bagus ya. Jadi alurnya lebih smooth gitu ya. Saya kira itu ya, dan mudah-mudahan semua memahami itu ya yang hadir di sini ya, terutama mahasiswa nih ya. Dan saya selalu kami memberikan motivasi lah, dorongan kepada mahasiswa seluruhnya untuk semangat lah cepat selesai terutama ya. Karena 2015 itu udah masuk ke hampir 5 tahun masuk ya. Nah, jadi nanti ini juga menjadi catatan-catatan kami. Jadi yang apa yang tadi sampaikan, masukan-masukan juga ya. Oke, saya kira itu saja Pak Jaka. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama para koordinator yang luar biasa yang sudah menyampaikan dan sudah bekerja keras untuk kaitannya dengan memberikan pelayanan terhadap mahasiswa ya, terutama angkatan-angkatan yang sudah hampir melebihi 5 tahun ya. Saya kira itu saja Pak Sekretaris yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar dan tidak ada hal-hal pada saat pelaksanaan atau berjalannya
kondisi akademik yang ada di program studi teknologi pangan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bercanda ya, tidak akan ada yang dibahas lagi itu. Kalau masalah konseling ya silakan. Kalau mau diskusi dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau teknis mudah-mudahan bisa diarahkan ke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi harapan Prodi, harapan Prodi TP. Dan mudah-mudahan saudara semua yang hari ini masih belum lulus bisa segera menyelesaikan studinya ya. Jadi bisa secepatnya untuk lulus dan memperoleh gelar. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para koordinator Ibu Ira, Ibu Yudi, Ibu Isti, dan saya tutup kegiatan sore hari ini. Ucapkan alhamdulillah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur nuhun sadayana.